sebenarnya adalah proksi. Proksi itu adalah antara. Kenapa? Untuk melihat bisnis migas yang itu dikatakan Mas Maman tadi technicality-nya tinggi, yang saya juga sebenarnya juga nggak tahu juga itu kalau ngebor itu apa aja isinya, kita juga nggak ngerti juga. Tetapi disitulah ada tangan negara sekaligus tangan rakyat. Kepala BP Migas itu dipilih oleh DPR RI. Nah, disitulah representasinya, dan kita memastikan bahwa industri ini tidak dicampur tangani terlalu jauh oleh penguasa. Nah, dengan produk MK, ya berarti kita balikin lagi cek kosong sebelum tahun 98. Nah, itu yang menjadi bahan pemikiran ke depan. Apakah memang adik-adik semua sudah memang percaya kepada pemerintah? Tidak perlu tangan rakyat lagi untuk mengelola migas. Nah, dulu ini adalah badan yang sangat kuat, di mana check balances antara pemerintah dengan rakyat itu ada. Nah, kalau sekarang ini semua sudah tidak ada lagi, dan inilah yang nanti akan kita diskusikan ke depan. Lantas setelah 2004-2009 ada namanya Panja BBM. Panja BBM itu adalah melihat dinamika pengelolaan migas. Disitulah ada istilah mafia migas, ada inefisiensi. Oleh karenanya diminta untuk undang-undang ini dirubah. Nah, kalau di tahun 2001 kita tidak melihat ada antrian BBM, kita tidak lihat ada namanya LPG melon 3 kilo, itu belum ada tuh di situ. Karena kenapa? Harga masih murah. Nah, tahun 2003 perkembangan dunia sehingga minyak itu menjadi komoditi yang sangat mahal, akhirnya mulailah terjadi ketidakseimbangan antara supply dan permintaan karena harga sudah sangat mahal. Nah, ini berikut. Nah, kita lihat yang tadi, kita mau bilang MK ini salah, aduh gimana juga, undang-undangnya bilang dia putusan terakhir, dan lagi pula hakim-hakimnya kita yang pilih. Tadi yang dikatakan oleh Pak Didi itu ada data-data yang salah lagi dari hakim konstitusi. Bingung juga kita. Hakim Pak Akil Mohtar itu mantan DPR dari partai saya juga lagi. Jadi kita bilang, masa kita bilang dia blow on? Bingung juga. Nah, tetapi kita juga harus cermati produknya yang dikatakan oleh Mas Didi dan Mas Maman dan Pak Profesor tadi, bahwa memang harus dipertanyakan. Ini ada beberapa yang saya summary sedikit. Contohnya gini, untuk supaya kami ini yakin MK itu benar, sekarang kita ingin tanya, kok boleh undang-undang yang sama ini diuji 2 kali dengan pasal yang sama? Padahal jelas di undang-undang MK pasal 60 itu tidak boleh, dan undang-undang itu payahnya lagi kita yang setujuin lagi. Jadi ya semoga sih kalau adik-adik bilang yang geblek jangan di kita lah. Nah, lantas yang berikutnya di pasal 57 itu sudah jelas, namanya MK itu hanya memutus undang-undang ini konstitusional atau tidak. Kok ini membubarkan dan juga langsung menyerahkan kepada sebuah norma baru, yaitu menyerahkan kepada kementerian. Wah, ini badan yang sudah disetujui oleh undang-undang dan dipilih oleh DPR bersama pemerintah. Masa sekarang dia pindahin lagi ke pemerintah? Apa boleh begitu MK? Nah, kita juga masih bingung nih. Lantas yang berikutnya adalah potensi melanggar pasal 45. Yaitu tadi, keputusan MK ada data-datanya. Katanya, pas kita lihat inefisiensi, setelah dibedah lagi, inefisiensinya itu hanya asumsi, belum terbukti, kecualinya memang ada bukti inefisiensi terbukti oleh BPK, ada yang dihukum. Nah, itu boleh. Nah, ini baru asumsi. Nah, kita juga ingin memperjelas di dalam bagaimana tata cara pengambilan keputusan di MK. Lantas berikutnya, nah inilah yang kita hadapi sekarang dalam merevisi undang-undang migas ke depan. Nah, saya ingin tanya kepada adik-adik semua, kalau misalkan undang-undang itu dikatakan hilang kedaulatan, dikatakan pro asing dalam pengelolaan hulu, lantas dikatakan liberalisasi,
Ini udah momok benar ini kata-kata ini. Dan terjadi inefisiensi. Ada nggak yang nggak setuju kalau dibubarkan? Pasti maunya dibubarkan dong. Nah kita juga pasti sepakat karena ya kita ini kan yang pilih adik-adik semua. Kalau adik-adik nggak demoin kita nggak dipilih, pusing juga kita kan. Nah jadi kalau memang hilang kedaulatan, pro asing, liberal, inefisiensi, kita pasti setuju. Dengan catatan kalau benar. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Yang tadi katakan hilangnya kedaulatan. Yang dikatakan tadi di pasal 4 Undang-Undang Migas itu, barang sampai selesai di titik serah itu adalah milik negara. Nah artinya yang hilang kedaulatan yang mana ya? Kita juga bingung di sini. Lantas pro asing dalam pengelolaan hulu migas, yang katanya wah ini kontraktor asing semua yang menjalankan, ada Chevron, ada tadi yang dikatakan Mas Maman ini Marathon segala macam. Nah kita juga bingung lagi kita lihat. Loh kalau itu yang dikatakan pro asing itu bukan di BP Migas. Yang ngasih boleh kerjakan si Exxon, si Chevron itu pemerintah di ESDM. Mereka yang melakukan tender. BP Migas yang disuruh tanda tangan. Nah jadi menentukan yang kerja itu boleh si Chevron, itu boleh si Petronas yang SPBU-nya nggak laku-laku di depan, yang Konoko itu pemerintah, bukan BP Migas. Nah, lantas liberalisasi. Nah, saya juga Pak Maman, teman-teman yang mengajukan permohonan itu sudah pernah kita panggil juga ke DPR sebenarnya. Dengan lantang berkatakan, wah ini membiarkan semua yang asing masuk. Ada Shell, ada Petronas, ada apalagi Total, jual bensin semua. Ini mengganggu kedaulatan kita, liberal. Pas kita lihat, itu di hilir, bukan di hulu. Jadi salah lagi itu. Jadi yang dikatakan kemarin datanya salah, ya kita bisa bilang mungkin bukan salah lagi, itu salah telak. Nah inefisiensi, tidak ada yang kita lebih setuju kalau memang terjadi inefisiensi. Tetapi yang itu yang dikatakan tadi, kalau inefisiensinya itu belum terbukti dan apalagi dikatakan salah data, ya bagaimana MK ini berproses? Kita juga bingung. Nah kalau inefisiensi itu ibaratnya kalau yang data kemarin tahun 96 keluarga kita beli cabai 10.000 seminggu. Sekarang kita beli cabai 20.000. Wah berarti harganya naik, berarti kita ini sudah kurang. Apa itu inefisiensi? Ya harga 20.000 pasti kalau penghasilan kita naik nggak masalah. Yang kita tahu namanya inefisiensi menurut BPK, inefisiensi menurut ahli keuangan lain, itu inefisiensi di mana kita bisa beli aqua harga 3.000, kenapa kita beli 6.000? Itu yang sepengetahuan kita. Nah saya kembalikan kepada adik-adik mahasiswa, inefisiensi itu yang seperti apa? Nah tadi yang bahasa teknisnya Pak Didi itu yang detailnya, tetapi kalau dari kami sederhana saja. Yang dikatakan inefisiensi itu yang mana? Karena kenapa? Kita juga malu dong. 10 tahun kita ini rapat dengan BP Migas, sekarang dibilang inkonstitusional. Berarti kan dengan kata lain kita ini dibilang aduh goblok benar 10 tahun ini. Kita rapat memutuskan sesuatu itu dianggap ternyata salah. Nah, tetapi yaitu nasi sudah menjadi bubur, kita buburnya juga jangan dibuat, tetapi kita harus makan juga itu bubur. Berikutnya, apa akibatnya kepada industri? Tidak ada kepastian hukum. Nanti ada mungkin ada bilang berlaku benar ini si Bobi bilang nggak ada kepastian hukum. Tahu apa dia tentang hukum? Nah sekarang saya tanya begini, yang namanya tadi dikatakan definisi pasal 33 aja beda antara ini apa? MK-nya Mahfud dengan MK-nya Jimli. Definisinya itu aja beda. Nah kita juga jadi bingung makanya. MK ini kita pilih 6 orang karena kita pikir mereka itu pinter-pinter supaya jangan ada salah interpretasi hukum. Tapi MK itu adalah institusi. Nah kalau institusi, kenapa definisi pasal 33-nya itu aja berbeda?
Nah, disinilah yang nanti kita perlu masukkan dari adik-adik semua, milih yang benar yang mana. Kalau adik-adik semua milih yang benar yang A atau B, ya pasti saya pilih yang paling banyak milih dong. Nggak mungkin, ya ini udah pikir apa, hitungan bodoh-bodohan saja. Kita pasti pilih yang mana yang banyak memilih. Nah, lantas kedua, G2B. Kalau dulu ada BP Migas, kita berproses hukum, kalah di arbitrase, itu yang diambil hanya kursi sama meja di BP Migas. Nah, kalau sekarang pemerintah yang bertanda tangan, kalau kita kalah di arbitrase, kedutaan kita bisa disita, kapal pesawat Garuda kita bisa disita, kapal tanker kita bisa diambil, dan juga rekening pemerintah di luar negeri bisa dibekukan. Nah, itu matematika dari mana? Kalau dulu itu lebih jelek dari sekarang. Itu yang pertama. Nah, lantas yang terakhir ini juga keputusan tersebut tidak ada masa transisinya, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa. Saya juga tidak tahu bagaimana teman-teman di SK Migas sekarang, apakah sudah ada produk hukum yang ditandatangani oleh kepala SK Migas. Karena bagaimana mau ditandatangani, Kepresnya aja nggak ada tentang kepala SK Migas. Jadi sebenarnya siapa yang boleh tanda tangan sekarang? Kita juga bingung. Nah, lantas berikutnya, nah tetapi yang ke depan ini yang ada beberapa pilihan-pilihan yang saya mohon kepada adik-adik semua untuk mengawalnya. Nah, di dunia minyak migas ini ada 3 fungsi, yaitu fungsi kebijakan, fungsi regulator, dan komersial. Kebijakan itu yang bilang seperti Mas Maman tadi, bahwa ekspor itu harus dikurangi untuk domestik. Itu kebijakan Menteri. Regulator itu yang bilang kepada perusahaan-perusahaan, perusahaan, jangan ekspor semua, minimal 25% you harus taruh ke domestik. Nah, pelaku komersial, siap bos, kita akan ambil gas di dalam, kita ambil minyak, tetapi 25% minimal atau 80% kita taruh ke domestik. Itu pelaku. Nah, ini ada pilihan-pilihan. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar dan tidak asing lagi. Kembalikan saja ke semuanya ke BUMN. Nah, pilihannya selalu lihat Petronas, lihat Saudi Aramco, semuanya dikelola pemerintah dan berhasil. Mungkin ada yang pernah dengar nggak itu? Malaysia dulu belajar sama kita, sekarang mereka lebih makmur dari kita. Nah, tapi ada satu yang pembedanya. Mereka negara otoriter. Nah, kenapa bisa otoriter? Karena UMNO itu menangnya lebih dari 50%, lebih dari mayoritas. Nah, kita kalau pemilu adil seperti sekarang, ini balik seperti zaman sebelum tahun 66, bahwa dulu itu Masyumi, PNI itu menang-menangnya 21%, paling tinggi 30% udah maksimal. Jadi memang secara kultur masyarakat kita ini memang berbeda tapi bisa bersatu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita sudah tahu negara kita ini bukan negara otoriter, apa mau kita yang sama-sama berbeda itu menyerahkan pada satu kekuatan yang hanya menang 20%? Kita berikan semua cek kosong untuk mengelola migas. Kalau kita kasih kayak menang 20%, nah kita ini kan ada 80%. Apa kita udah percaya dengan yang 20% itu? Nah, itu yang pertama. Lantas yang demokratis itu ada di Norwegia dengan Brazil. Ini adalah contoh yang sukses. Mereka memisahkan 3 fungsi tersebut karena mereka adalah negara demokratis. Dan di semua negara demokratis tidak ada lagi yang semuanya disatukan seperti di Malaysia dan di Saudi. Lantas fungsi komersial ini antara perusahaan BUMN dengan internasional, jelas kalau kita ini harus berpihak pada perusahaan nasional. Nah, yang B2G itu yang saya tadi bilang, kalau pemerintah yang bertanda tangan itu exposure-nya bahaya, itu seperti di India, Oman sama Yaman. Masa iya kita mau nyontoh di India?
India apa lebih kaya dari kita? Masa kita contoh negara yang lebih miskin dari kita? Ya gimana kita mau kaya lebih besar lagi? Nah, Malaysia dengan Brazil. Nah, kalau Brazil ini mirip-mirip sama Indonesia, dia ada BP migasnya namanya AMP. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang nanti akan diputuskan bersama antara pemerintah dengan DPR RI, dan inilah yang kita minta masukan dari adik-adik semua. Karena yaitu, ini sekarang sebenarnya selera adik-adik semua mau pilih yang mana. Kalau adik-adik mau pilihnya yang kontrak karya, yang tidak perlu BP migas atau apa ya, apa boleh buah. Mohon maaf nih Pak, ini terpaksa kita pilih karena ini makin ramai. Tapi yakinkan dulu apakah itu pilihan yang benar. Lantas mengenai ancaman luar negeri, kalau misalkan kita dengan keadaan seperti sekarang, kita dituntut, kita kalah, rugi besar kita ini. Ini belum saja, karena semua masih periode belajar. Dari Pak Menterinya juga masih belajar, dan strukturnya ini juga masih belum jelas. Tapi kalau ada tuntutan seperti Karabudas, benar-benar harus kita. Mungkin tadi Pak Profesor sudah sampaikan ya. Nah, lantas rezim kontrak tadi yang dikatakan oleh Mas Maman dan Mas Didi, kalau kontrak itu oke, ini jelek, kasih tahu yang lebih bagus dari kontrak apa? Ada yang bilang, oh kita harus rezim izin, boleh aja. Ada yang mau nggak perusahaan? Atau dibilang kontrak karya atau apa? Ya boleh saja, tapi yang pengaruhi kita. Nah sekarang menurut kami yang terbaik tetap adalah kontrak kerjasama. Ya berikutnya. Selain itu, untuk revisi undang-undang migas, pasti kita harus perbesar keterlibatan perusahaan nasional kita. Nah lantas kita harus menyamakan dulu ini pasal 33. Jangan nanti kita sudah bikin-bikin, ada lagi si hakim baru ini siapa kita nggak tahu, mungkin Pak Yusril yang menjadi ketua MK, mungkin ada beda lagi tafsirnya. Nah ini jangan sampai, kita harus pastikan. Nah yang terakhir ya, ini adalah koreksi dari kami, sehingga nantinya kami di DPR jangan juga bikin pasal-pasal yang dipatahkan di MK, karena malu juga lah kita ini sudah namanya saja legislator, pembuat undang-undang, masa dibatalin oleh 6 orang? Berarti 6 orang itu lebih pintar daripada kita dong. Padahal mereka ini nggak dipilih sama puluhan ribu orang. Nah ini juga ya mohon maaf juga, ini ya yang memilih juga jadi malu juga kan. Berarti ada yang lebih pintar daripada yang dipilih. Nah ini yang kita mohon masukan dari adik-adik semua. Kiranya bagaimana kita mau ke depan, kita mau berikan cek kosong kepada pemerintah, atau kita ingin tangan adik-adik atau tangan rakyat bisa mengontrol pengelolaan migas di Indonesia. Akhir kata, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua bicara. Saya kira presentasinya luar biasa ya, tapi rata-rata memang dari 4 narasumber ini lebih banyak mengkritik soal keputusan Mahkamah Konstitusi ya, kemudian mendadak membubarkan BP Migas ya. Selama ini fungsinya begitu sentral terhadap sektor migas di Indonesia. Saya diingetin panitia, penanyanya nggak usah banyak-banyak, 4 saja, singkat, konkret, dan terpercaya. Siapa yang mau nanya? 1, 2, itu yang paling belakang tuh, belakang, terus sebelah sini tuh 1, 2, 4 sebelah kanan. Oke, maju depan. Ini dari tampaknya nih aktivis Ciputat, belum mandi kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya informasikan kepada mahasiswa, saya adalah barisan oposisi mahasiswa Ciputat. Nah, pertama-tama kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator, dan saya mengkritisi terhadap para mahasiswa sekarang. Ketika ada seseorang yang berkuar-kuar di depan, apakah terlepas dari itu salah atau benar, teman-teman sekalian juga tepuk tangan. Seakan-akan itu aku rugi dari semua itu. Ini tidak benar, itu mahasiswa. Kedua, kemudian yang menjadi masalah sekarang,
Ini debat publik, ini adalah diskusi publik. Ini tak lebih dari sebuah pembenaran semata bahwa ini adalah musuh-musuh dari MK itu sendiri. Masa ini kemudian dilepas dari para diskusi semua itu. Saya sempat sebutan tadi. Jangan-jangan kemudian ketika MK itu diputuskan untuk apa? MK itu memutuskan untuk BPM Migas itu dibubarkan. Jangan-jangan orang-orang yang ada di depan sini itu dari moderator adalah orang yang terlebih dahulu dipecat dalamnya. Ini yang pertama. Baik. Yang ketiga, saya sedikit dewasa kepada yang sebelah kiri ya, Bapak Profesor siapa saya kurang tahu, bukan saya. Tapi sedikit dewasa, alhamdulillah sedikit dewasa. Sekali lagi kemudian ini teman-teman sekalian, ini lemah bagi kita untuk kita berdiskusi kepada kita sendiri. Lemah, sangat lemah. Kenapa? Karena ini ekologi pembenaran ini bahwa keputusan MK itu salah. Ini apa ini? Mungkin barangkali hanya itu. Saya dari barisan oposisi mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya siapa? Henry. Oh, Henry. Pasti pendukungnya Mahfud MD. Orang Madura. Dan kebetulan kalau nggak keliru dari tampangnya semester 1,5. Oke, silakan bertanya. Namanya siapa, Bos? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Terpayo dari SDN Telematika Ciputat. Yang ingin saya tanyakan di sini bahwasanya ketika masa depan Migas Nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi hari 5 Desember tahun 2012 kemarin, 2 Desember, itu saya mengambil kesimpulan bahwa ada sebuah kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan itu. Kesalahpahaman besar tentang bagaimana peran Migas di situ, bagaimana peran BPM Migas, bagaimana alokasi sumur-sumur yang itu tuh dipergunakan. Makanya saya bertanyakan di sini bahwasanya ketika tadi pembicaraan hebat yang tadi menyangkut dengan bagaimana peran pemerintah di situ, pemikir di situ, tapi tidak membahas latar belakang sih, apa sih yang menjadi latar belakang konstitusi mengambil keputusan itu? Latar belakangnya seperti apa? Apakah itu dibalik semua itu ada proses negosiasi antara MK dengan pihak DPR mungkin, pihak pemerintah mungkin di situ, atau ada kolaborasi yang penting di situ mungkin, ya kan kayak gitu. Mungkin itu saja yang pertanyaan yang penting buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan sini, tadi bertanya di situ. Enggak ada. Tadi ngacung sini nih. Oh, sudah maju. Agresif sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin namanya siapa, Bang? Arvin Solisa. Arvin Solisa. Dari STT Telematika Cakrawala Ciputat. Mungkin sebelum saya memberikan sebuah statement pertanyaan, saya sekedar memberikan sedikit klarifikasi ya Pak, terkait dengan Pak Gigi Setiato tentang statement pembedahan pertama mengenai Migas juga. Berdasarkan undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh MK sendiri nomor 36 dari PU Datar 10 2012 tentang putusan MK 36 dalam hal pembubaran BPM Migas. Sepertinya saya setuju dengan statement RTK yang Pak sampaikan bahwa seakan-akan MK ini melihat dan mengeluarkan sebuah mekanisme yang tidak secara logis kalau kita berpikir, karena tidak ada bukti yang secara valid. Mengapa demikian saya katakan? Karena saya boleh katakan setuju dengan statement yang Pak sampaikan awalnya. Seakan-akan MK ini melihat hanya satu objek aja, mono objek, bukan multi objek. Dia hanya melihat dari segi presentasi, bukan dari mata rupiah kenaikan. Kita tahu bersama bahwa sebuah industri ataukah kontraktor, baik itu investasi asing dan sebagainya lokal, itu memiliki kriteria presentasi yang berbeda-beda. Jadi seakan-akan hanya melihat dari satu objek aja. Itu makanya timbulnya sebuah pertanyaan yang tidak logis. Kok bisa sih dia memutuskan sehingga adanya pembubaran BPM Migas. Kemudian sehingga munculnya sebuah statement pertanyaan. Lalu bagaimana mengklarifikasi masalah pada sistemnya atau personalnya yang terlibat atau terorganisir pada suatu instansi tersebut dalam konteks BPM Migas. Nah, kalau memangnya sistemnya yang salah, tinggal direcover aja secara default. Iya kan? Kalau memangnya personalnya yang salah, di-end aja.
dikeluarkan aja, bisa diganti dengan orang lain. Kok kenapa harus BP migasnya yang harus dibubarkan? Ini seakan-akan memberikan peluang kepada investasi asing atau produk-produk lokal maupun asing yang ada, seakan-akan tingkat KKN itu semakin ada di depan mata. Karena tidak ada pengendalian secara transparan di situ, tidak ada yang orang langsung masuk di situ dan melihat secara seksama. Sudah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alvin ya, Alvin sudah layak jadi pembicara pembanding ya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebi, saya dari Universitas Soekarno. Sebi. Ya, Sebi. Kalau dari tadi dari pemaparan yang tadi disampaikan oleh para pembicara yang ada, saya agak sedikit terkelitik hati sebenarnya. Mulai dari yang pertama, kedua sampai yang terakhir, saya beralih kesimpulan pada yang terakhir dan saya lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota parlemen kita ini. Dia lebih memilih untuk kita jangan saling menyalahi. Jadi sebenarnya saya paling sepakat itu. Karena untuk mau menyalahi MK punya fungsi, yaitu punya fungsi sebagai judicial review. Jadi ada kan undang-undang dasar pasal 33 itu dispesifikasi langsung menjadi undang-undang migas. Itu adalah fungsi dari wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu punya fungsi untuk mengadakan judicial review. Jadi saya lebih sepakat agar tidak saling menyalahi dalam hal ini. Artinya jangan sampai gara-gara masalah sepele semacam ini kita saling menyalahi. Lalu kemudian yang kedua, saya agak sedikit menyoroti dengan tadi abangku tercinta agak sedikit terpanggil emosinya, antusiasnya sangat luar biasa. Artinya jiwa keluaran nasionalismenya itu sangat terlalu tinggi sampai hampir marah. Jadi saya sanjung sebenarnya itu jiwa nasionalismenya abang saya ini. Cuma itu terpanggil, saya katakan bahwa itu terpanggil dari jiwa yang dulunya mungkin sepak terjangnya seperti apa, kemudian dia marah. Tapi belum tentu juga benar. Saya sampaikan tidak benar. Karena andai kan memang dia idealis, mari kita tunggu sama-sama dan kita sepakati ini dan kemudian kita jalankan. Jangan kemudian main dalam atau main di belakang layar begitu. Mari kita keluar dan kemudian kita sepakati untuk jalan bersama. Itu. Karena saya yakin mungkin dia juga pernah mantan aktivis. Jadi saya undang, kalau memang perlu dia tunggu jalan, lalu kemudian kita teriakan ini. Itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah cukup buat penanya, ada yang berikan tanggapan, ada yang setuju. Cuma hanya satu orang yang menjadi pendukung Mahfud MD nih, bro. Jadi agak sedikit sultan katanya, jangan-jangan ada syai'un nih pembicara di depan nih. Kok kayaknya ngantuk. Nah saya kira para pembicara sudah mencatat pokok-pokok pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman. Tapi saya mempersilahkan pertama kali untuk menyangga dan memberikan jawaban Profesor Hikmahanto karena beliau sudah ditunggu di forum yang lain. Jadi pada Prof ini untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Baik, terima kasih. Terima kasih sebenarnya komentar-komentar yang disampaikan. Kalau misalnya tadi oleh siapa yang pertama ya, Henry. Nah, orang Madura sebenarnya kan, orang Madura gitu kan. Saya setelahnya juga orang Madura Bangkalan kan. Tapi gini, saya nggak mau lihat primordialisme dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya yang saya sampaikan ini kita nggak bisa menyalahkan MK karena kita tahu bahwa putusan MK adalah final and binding, ya kan? Tetapi concern saya adalah kalau misalnya putusan ini yang kemudian diikuti tidak ada penyempurnaan, ini kita yang ujungnya rugi. Ini saya bukan membenarkan atau menyalahkan Mahkamah Konstitusi. Bahkan saya berharap bahwa hari ini pemohon Pak Saiful Fatih hadir supaya suara kita juga imbang kan begitu. Karena apa? Ketika beberapa waktu yang lalu dan waktu itu teman-teman dari Just Demokrasi mengundang saya di DPP Golkar ada forum seperti ini, Pak Akil Mukhtar sebagai hakim konstitusi mau hadir. Beliau tahu bahwa apa yang diputus mungkin banyak kritikan, tapi saya salut sama beliau karena beliau berani hadir. Meskipun bisik-bisik sama saya, oh gitu ya Prof ya, oh gitu ya Prof ya. Menyesal rupanya.
Kalau boleh saya interpretasi seperti itu. Iya kan? Saya boleh kita berdebat soal, maka saya tadi katakan di awal pembicaraan, kita semua setuju bahwa ini dalam rangka kemakmuran rakyat. Rujukan kita semua sama, pasal 33 Undang-Undang Dasar. Tapi ketika diimplementasikan, itu bagaimana? Saya tidak akan bicara masalah-masalah yang Mas Maman ini sangat paham, yaitu masalah prakteknya seperti apa. Saya tidak bicara seperti Pak Didik sangat paham, karena beliau dari BP Migas. Saya cuma bicara hukumnya saja. Yang saya tahu bahwa kalau ada rezim kontrak, maka sebaiknya jangan negara yang menjadi pihak, tetapi harus ada entitas. Untuk rekan-rekan ketahui, saya pernah sama Prof. Herman diminta untuk menjadi kandidat hakim konstitusi. Alasannya karena hakim konstitusi itu didominasi oleh hakim-hakim tata negara. Latar belakangnya. Padahal masalah-masalah yang muncul itu bisa berbau-bau ekonomi. Prof. Herman, saya dianggap paham. Nah, saya memang tidak mau saya menjadi hakim. Saya bilang saya cukup jadi dosen aja. Saya mau kerja di kampus, memberi pemahaman, membuat tulisan-tulisan di dalam konteks, bukan melawan secara politik MK-nya nggak benar dan sebagainya. Bukan saya menghendaki mendelegitimasi MK. Kalau misalnya saya punya pandangan yang berbeda, tetapi concern kita sama, negara Republik Indonesia yang harus kita selamatkan. Saya rasa itu ya poinnya ya. Nah, oleh karena itu, ya, kritikan setuju saya. Tapi saya mohon juga supaya nanti kami ini nggak dianggap sebagai orang-orang yang melawan Mahkamah Konstitusi. Coba dipelajari. Coba dibaca nanti tulisan-tulisan yang sudah disiapkan di dalam paper itu, kritisi. Karena ini kan setahu saya ini forum studi ya, yang akan mengkritisi berbagai permasalahan, tapi dari segi ilmunya seperti apa. Nah, oleh karena itu silahkan nanti dikritisi seperti apa ya. Dan kalau Mas Maman ini sangat berapi-api, ya beliau kita tahu aktivis juga beliau. Ya, saya nggak seaktivis kayak Mas Maman. Zaman saya lain gitu ya. Apalagi orang yang kayak saya ini mahasiswa yang pakai kacamata terus katanya, belajar mulu gitu ya. Mungkin suara saya tidak keras, tapi jangan kemudian salah artikan apa yang disampaikan oleh Mas Maman. Substansinya yang ada. Substansinya itu yang menjadi. Dan saya terus terang banyak belajar juga dalam kesempatan. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Atau mau langsung meninggalkan? Saya mau izin Pak Bobi, Mas Maman, semuanya, Pak Didi, karena sudah ada janji lagi di tempat lain, jadi saya harus sebenarnya juga janji sih. Tugas mengajar jam 5 di Salemba. Saya tahu ini pasti macet, jadi harus merobos macet. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kita akan bersama untuk Profesor Ismail. Terima kasih, Prof. Ini Pak Didi untuk memberikan jawaban dan tanggapan dari penanya tadi. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Adi. Ini saya cukup surprise ada mahasiswa oposisi tapi nggak kritis. Surprise. Coba dipikir lagi. Kebetulan pandangannya sama. Kita ini open mind, ya, pikiran terbuka. Kok bisa kita lebih dalam diskusi. Jadi tujuan kami hadir di sini adalah memberikan pandangan lain. Mau setuju, mau tidak, itu urusan teman-teman. Kita hargai intelektualitas teman-teman. Apakah lantas kalau mereka hakim konstitusi, mereka kayak wakil Tuhan yang pasti benar? Dengan sederhana, tapi saya bisa tunjukkan kekeliruan berpikirnya.
nggak pakai ilmu tinggi-tinggi itu. Saya bukan orang ekonomi, saya orang hukum. 98 di jalan, lebih senior dari beliau ini. Jadi bukan masalah kita menyoal MK itu memberi hutang, enggak. Ada rasionya, ada reasonnya, ada alasan. Nggak perlu ilmu hukum yang canggih-canggih, apalagi ilmu ekonomi enggak. Disandingkan aja datanya udah bingung gitu. Nah itu pertama. Jadi kalau mau jadi oposisi, jadilah oposisi yang cerdas ya. Latar belakang tadi dari Mas siapa namanya? Sudah saya jelaskan 3 hal yang menjadi latar belakang MK. Pertama, mereka beranggapan yang dimaksud kedaulatan terhadap sumber daya alam adalah mengusahakan sendiri. Saya sudah kasih tunjuk ke teman-teman, tidak ada satupun negara di dunia ini yang mau menggarap sumber daya alamnya sendiri, khususnya migas. Tidak ada, cari di literatur, tidak akan pernah ada. Nah ini kan hanya masalah sudah tahu atau belum tahu. Ilmu hidup itu sederhana teman-teman, tahu nggak? Kalau nggak tahu tanya, jangan sok tahu. Boleh jadi hakim, tapi ahli tata negara. Kalau istilah Pak Maman, kalau ilmu agamanya kuat, ya seperti para pemohon itu, ya memang karena kuliahnya demikian. Tapi ketika bicara migas, ya tidak demikian. Demikian juga para hakim itu, ahli tata negara jempol, siapa yang tidak kenal. Tapi ketika membedah materi suatu undang-undang, banyak aspek di sana. Kalau nggak ngerti tanya, ya jangan sok tahu ini. Ya Mas Arifin, saya harap bisa kita diskusi lebih dalam. Ini bukan dalam rangka Anda setuju sama saya. Kok di restoran Padang kan ada judul ya, kalau sering makan, kalau nggak enak kasih tahu saya, tapi kalau enak kasih tahu yang lain, kan gitu ya. Nah, sama seperti itu. Kalau nggak setuju kasih tahu ke saya mana yang nggak setuju. Tapi kalau Anda semua setuju, sebarkan informasi ini keluar. Ya, jadi kritis. Generasi muda harus kritis, tidak taklid mengamini, apalagi oposisi. Ya Mas ya, top ya. Oh makanya di warteg nggak ada tulisan warung Padang. Satu lagi yang terakhir, mohon untuk tidak salah mengerti ya. Tujuan kami melihat lebih dalam putusan MK ini tidak dalam rangka menentang mahkamah sebagai institusi publik, ya, bukan. Tapi kami menyoal prosesnya. Apakah dalam pengambilan keputusan sudah dilakukan due process of law, proses pro justisia? Ini bukan peradilan umum. BP Migas itu bukan lapak kaki 5 digebuk bubar bikin lapak baru, bukan. Ini menangani 300 triliun lebih. Kita hadir di sini, kalau mau jujur ada kontribusi BP Migas 300 triliun itu, entah sampai ke sini 1 rupiah, itu soal negara yang bagi-bagi. Ini bukan lapak kaki 5. Coba lihat Ketua MK waktu wawancara di Metro TV, sangat menggampangkan masalah, menyederhanakan masalah,
dengan menggampangkan masalah itu dua hal yang berbeda. Orang pintar dibutuhkan untuk menyederhanakan masalah, tapi tidak perlu orang pintar untuk menggampangin masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang Bang Maman, yang provokasinya nih harus dilanjutkan. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Wah, bisa tuh. Hampir 4 pertanyaan itu mau saya jawab semuanya. Saya mohon bilang mudah-mudahan buat Adinda Henry, saya setuju bahwa oposisi. Pertanyaannya, saya tidak memberikan apologi, tapi saya ingin memberikan pembelajaran kepada publik untuk mulai belajar tidak gampang melupakan sesuatu permasalahan. Kenapa? Republik Indonesia, rakyat Indonesia sangat mudah sekali melupakan masalah. Bangsa lupa. Sederhana aja. 2 tahun yang lalu kita berkuar-kuar mengenai masalah senturi. Begitu terjadi sebuah praktik bancakan politik yang sangat besar, negara berpotensi dirugikan 6,7 triliun. Betul tidak? 2 tahun yang lalu, seluruh headline news mempermasalahkan masalah senturi. Pertanyaan saya sederhana, apakah hari ini ritme pembahasan di media sama seperti 2 tahun yang lalu? Tidak. Sekarang di saat saya sebagai praktisi migas juga saya melihat ada sebuah situasi yang sangat janggal, Anda mengatakan pada saya untuk saya diam bukanlah jawaban, bergerak adalah sebuah jawaban. Bahwa pada hari ini adalah bagian dari komitmen saya untuk menyadarkan pada kalian semua untuk berubah menjadi bangsa yang berubah. Ada sebuah tanda tanya yang sangat besar pada keputusan MK ini. Saya gabungkan semuanya lagi. Jadi ini bukan pada forum justice menjudge seseorang atau tidak. Malah kemarin saya bilang, kalau perlu nanti saya tantang kalian semua di sini, tantang saya. Kalau perlu buat lagi forum seperti ini, tapi semuanya adalah orang-orang penggugat, saya sendiri akan saya datang. Kalau perlu, silakan. Hakim-hakimnya, semuanya penggugat, Kurtubi, para batu-bata, suruh hadir di sini di forum. Saya akan datang. Karena saya bicara bukan berdasarkan apapun, tapi fakta saya di lapangan selama 8 tahun. Kenapa? Sangat berbeda dengan fakta di lapangan. Saya sampaikan pada kalian, mau kalian serahkan seluruh aset berharga ini kepada Pertamina? Saya pengusaha, bos. Pada saat saya ingin masuk ke Pertamina saja, saya harus bayar, bos, TV di depan itu. Bagaimana kondisi? Apakah virus yang ada di Pertamina itu harus ditularkan kepada 300 company yang ada di Indonesia? Oh, nanti dulu. Kalau bahasa training gue bilang, wow gitu. Ini karena apa? Saya masuk kepada kepentingan politik. Ada beberapa orang, para pemain piala besar yang siap menanggung situasi ini dengan uang besar di luar sana. Apabila seluruh aset migas ini masuk di bawah Pertamina, dia akan beli saham Pertamina itu. Yang kembali lagi, siapa yang diuntungkan? Mereka itu. Para mafia-mafia minyak itu. Mereka yang akan diuntungkan. Pertanyaan saya sederhana lagi. Kenapa proses pengambilan pengubahan PBB migas ini terjadi pasca Pilpres Amerika dimenangkan oleh Obama? Kenapa pasca kunjungan SPD Inggris? Itu pertanyaan lagi. Kenapa setelah Pilpres Amerika serta kunjungan SPD Inggris, akhirnya konstelasi eskalasi politik Indonesia sangat cepat bergerak? Salah satunya adalah sektor migas. Karena migas adalah lumbung duit yang sangat empuk yang akan dipersiapkan untuk Pilpres 2014. Kembali lagi, uang kalian dirampok semua. Ini terjadi pada tahun 2008 di saat kalian lengah memantau BLBI ataupun dunia perbankan kita, senturi dipakai untuk bacaan politik, kepentingan politik itu. Ini
tahun yang lalu di sana terjadi praktek pencurian uang di Senturi. 3 tahun ke depan kita akan bicara bahwa terjadi praktek pencurian di industri migas kita. Mau kalian seperti itu lagi? Saya tidak akan mau berada pada posisi yang seperti itu. Inilah dia adalah sebuah penindasan bergerak, sebuah keharusan. Ini fakta yang terjadi. Bukan sana saya ingin melakukan apologi ataupun mengatakan bahwa si B salah. Tidak. Karena republik kita harus dilawan. Kondisi kemalasan ataupun keterlupaan masyarakat Indonesia harus dilawan. Kita sangat mudah sekali mengatakan bahwa ya, biarkan saja. Oh iya, saya bukan orang bodoh. Keputusan MK itu sifatnya sudah final dan mutlak. Tidak bisa diganggu bukan. Banding sekali, tidak bisa diganggu bukan. Tetapi saya sebagai rakyat Indonesia juga mutlak untuk mempertanyakan itu. Apakah proses pengambilan keputusan MK itu betul atau tidak? Saya sebagai rakyat Indonesia yang membayar pajak juga hak mempertanyakan itu. Siapapun orangnya, baik itu Mahfud MD sekalipun ataupun ada Din Samsudin di situ maupun Hasyim Mujadi. Karena bagi saya angkat topi pada Pak Din Samsudin maupun Hasyim Mujadi karena beliau adalah tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Angkat topi saya. Saya tidak akan berani melawan dia kalau sudah bicara pada konteks agama. Siapa pemimpin besar? Tapi kalau misalnya bicara masa sektor ini nanti dulu bos, gue lebih ahli dari lo. Tapi kalau misalnya menceramai pada Maman, kamu itu anak muda harus banyak-banyak sholat, siap terima. Harus bersedekah, saya terima. Kita ingin menempatkan Pak Din Samsudin dan Pak Hasyim Mujadi serta seluruh tokoh-tokoh itu pada tempat yang benar. Saya mau bilang pada kalian, kasihan bapak-bapak itu. Kenapa? Dia dipakai oleh para mafia minyak besar itu. Tangan-tangannya dipakai untuk apa? Untuk membenturkan dengan kita. Kan dia nggak memahami seluruh detailnya dunia migas ini. Sekarang, mohon maaf, kalau bahasa sederhana saya, ini bos ibarat kayak berobat di rumah sakit bos. Ada ruang ekonomi sama ruang VIP. BP Migas yang dulu itu ada pada ruang ekonomi, di mana ada 5 sampai 6 pasiennya. Tapi kalau sekarang itu ada pada ruang VIP, di mana hanya ada 1 pasiennya. Siapa pasiennya? Silahkan kalian pertimbangkan sendiri. Ini uang besar 300 triliun. Pertanyaannya kenapa? Kenapa harus pasca Pilpres Amerika? Kenapa harus pasca kunjungan di Inggris? Kembali lagi, abang-abang kita seperti Mas Didi dan semua kita korban. Kita semua korban. Korban kebejatan serta keserakahan para elit politik yang ingin mengangkangi kita di tahun 2014 nanti. Apakah ini disebut namanya gerakan oposisi? Iya, itu sama bos. Jadi kami perlu diperdebatkan. Kita sama-sama beroposisi di sini. Kalau masalah pertanyaan kenapa harus BP Migas yang dibubarkan, nah itu juga pertanyaan sama saya. Bos, BP Migas ini juga nggak perfect betul, tahu betul kita di dalamnya. Banyak juga masalahnya. Sama seperti lembaga-lembaga institusi di seluruh Republik Indonesia.